Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Allah li sadri wa yassir amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat? Berjumpa lagi dengan Abdullah Amrin. Sahabat, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga pada kesempatan kali ini sahabat kita bisa melanjutkan kajian asuransi syariah mengenai akuntansi asuransi syariah. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita contoh teladan dalam berkaitan bermuamalah. Sahabat, mari kita lanjutkan kajian kita tentang akuntansi asuransi syariah pada buku ini sahabat ya, bisnis, ekonomi, asuransi dan keuangan syariah ya. Pada bab 1 ini kita akan bahas masalah sejarah akuntansi ya syariah ya. Sahabat, ternyata akuntansi syariah itu sudah ada sejak diturunkannya Al-Quran ya, karena ayat tentang akuntansi tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Nanti sahabat kita bahas ya. Sejak zaman Rasulullah SAW ya, yang diturunkan di Jazirah Arab ya, perkembangan akuntansi khususnya akuntansi syariah sangat pesat sahabat, karena di zaman Rasulullah itu telah ada Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan yang menjamin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada saat itu sahabat ya. Baitul Mal yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara dan penjamin kesejahteraan sosial ya. Baitul Mal sahabat ya. Dan lembaga itu, keuangan tersebut telah menerapkan sistem akuntansi keuangan atau pencatatan keuangan yang disebut dengan kitab Al-Amwal. Jadi sahabat, zaman Rasulullah ya sudah berdiri Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara yang menjamin untuk kesejahteraan sosial di masyarakat saat zaman Rasulullah. Dan pencatatannya pun sudah menggunakan penerapan akuntansi keuangan syariah sahabat ya. Nah, disebut kitabnya kitab Al-Amwal, itu pencatatan akuntansi keuangan syariah ya. Kemudian sahabat, Rasulullah menunjuk beberapa sahabatnya ya sebagai akuntan ya, sebagai pemeriksa keuangan, juga sebagai penegak akuntansi, mencatat tentang keuangan negara. Dan perkembangan syariat Islam semakin maju, terutama di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz ya. Islam menyebar, kekuasaannya sangat penuh, sehingga dibentuklah suatu profesi sebagai profesi akuntan atau sebagai profesi seorang mencatat dan memeriksa laporan keuangan negara ya. Nah, karena begitu pentingnya sahabat tentang pencatatan keuangan ya, tentang transaksi bisnis, transaksi bisnis, muamalah, maka akuntansi ini ya dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sahabat ya. Ini kita buka secara pengertian bahwasanya berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ya, Allah SWT ya berfirman atau mewajibkan kepada kita untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai sahabat ya. Jadi semua transaksi muamalah yang dilakukan secara tidak tunai ya, maka diwajibkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 282 mengatakan disuruh dicatat, catatlah ya, catatlah setiap transaksi yang kamu lakukan ya, baik transaksi besar ataupun kecil ya, disuruh catat ya.
dicatat. Siapa yang mencatat? Yang mencatat itu adalah seorang yang ahli dalam mencatat laporan keuangan, ya. Saat ini kita lihat siapa bagian akuntansi, siapa dia akuntan, maka ahli dalam hal mencatat dan jurnal, ya, memposting maupun membuat laporan keuangan. Nah, setelah dicatat sahabat, maka catatan ini harus diperiksa oleh orang-orang yang bertransaksi, sahabat, ya. Bertransaksi periksa apakah catatan ini sudah benar, diperiksa oleh apakah catatannya sudah oke, ya. Setelah catatan ini benar dan dianggap sudah sah sesuai dengan transaksi, ya, tidak membesar-besarkan dan tidak mengecil-ngecilkan juga, ya, sesuai transaksi sesuai dengan bukti, dan saat ini seperti bukti akuntansi, sahabat, ya, bukti pembelian atau struk sebagainya. Maka berdasarkan bukti itulah dicatat, yaitu di jurnal, ya kan, jurnal harian. Nah, setelah dicatat atau di jurnal, maka catatan itu harus diperlihatkan kepada si transaksi, benar nggak jumlahnya seperti ini, benar nggak jumlahnya sebesar ini, sesuai dengan transaksi pada saat itu, yang berdasarkan bukti akuntansinya, ya. Setelah oke, ya, benar, maka harus ada saksinya, ya. Saksinya apakah si fulan benar melakukan transaksi pada hari ini sebesar ini, ya, maka harus ada saksi. Ya, saksinya kalau melakukan ini, sahabat, ya, kalau memang seorang laki-laki cukup satu orang laki-laki, tapi kalau dia seorang perempuan maka harus dampingi 2 orang perempuan saksi. Oke, setelah ada saksi ya kedua pihak, maka diperlihatkan atau dibacakan, ya, apakah transaksi lakukan bisnis ini benar, buktinya tadi, ya, benar kedua pihak melakukan transaksi, ya, sambil dijelaskan, ya, oleh seorang akuntan, dijelaskan. Setelah mereka menjelaskan, mereka mengerti, sampai setelah dilakukan ini mengimlakan, ya, saya ngerti, saya paham, dan transaksi benar saya lakukan dan sebesar itu benar, ya, maka baru dibacakan, ya, dimengerti, ya. Seandainya si pihak yang bertransaksi itu ternyata ada suatu kelemahan, kekurangan, ya, kekurangan dalam hal daya tangkapnya, kekurangan dalam hal pengertiannya, maka bisa didampingi, ya, didampingi oleh keluarganya atau barangkali oleh pihak tertentu yang dipercayakan oleh si orang bertransaksi, didampingi sampai orang bertransaksi dan mendampingi itu mengerti, memahami, atau istilah mengimlakan, iya benar. Nah, itu, sahabat, dicatat, ya, sesuai dengan transaksi, ya, sesuai dengan buktinya, sesuai dengan persaksiannya, ya, di jurnal. Oke. Nah, pencatatan ini nanti, sahabat, gunanya adalah, ya, setelah ditandangani nanti adalah suatu saat, sahabat, ya, jika ternyata salah satu pihak ingkar dengan perjanjian, ya, maka bisa digunakan sebagai bukti bahasanya pada saat itu Anda bertransaksi, ya, sesuai dengan catatan saya, sesuai dengan catatan dan bukti bahwa Anda bertransaksi seperti ini, ya, sehingga sebagai bukti untuk masa akan datang, ya, masa ketika jadi penagihan, ketika terjadi suatu hal-hal untuk mengambil hak dan kewajiban masing-masing. Maka bukti catatan itulah, ya, sebagai bukti untuk membenarkan bahwasanya pernah terjadi transaksi. Ya, secara singkat seperti itu, sahabat, ya. Ada surat Al-Baqarah 242, sahabat, ya. Untuk jelasnya, sahabat bisa buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 242. Bagaimana, ya, Allah, ya, berfirman dalam surat itu bahwasanya betapa pentingnya suatu pencatatan setiap transaksi, ya, dibesar ataupun kecil nilai transaksinya, tidak boleh dikecil-kecilkan atau tidak boleh dibesar-besarkan. Dalam pencatatan harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, ya. Kemudian pihak transaksi harus meyakini, ya, mengimlakan, mengerti apa yang dilakukan atau yang dicatat, agar nanti suatu saat terjadi transaksi tersebut akan terjadi mengambil hak dan kewajibannya sudah ada bukti, sahabat, ya. Maksud betapa pentingnya, ya,
ilmu akuntansi, ya, akuntansi syariah pada saat itu dalam kegiatan bermuamalah dan kegiatan bertransaksi, ya, keuangan. Ya sahabat, demikian video singkat tentang sejarah akuntansi akuntansi syariah, ya, di zaman Rasulullah. Ada Baitul Mal, kemudian bercatatan nama Al-Anwal, kemudian berkembang sampai dengan Khalifah Umar Abdul Aziz, berkembang besar. Kemudian karena betapa pentingnya, maka akuntansi syariah ada dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Demikian kata lain, akuntansi syariah sudah ada sejak diturunkannya Al-Quran. Baik sahabat, demikian video singkat. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pengertian akuntansi syariah dan pendekatan konvensional, di mana persamaan perbedaan sahabat. Baik sahabat, mari kita tutup pertemuan singkat ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah.